Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Anggraini, NIM 2030 2020 4021. Baik, di sini saya akan membacakan biodata atau karya-karya dari seorang tokoh filsafat politik yang bernama Abraham Noam Chomsky. Tempat tanggal beliau yaitu Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, 7 Desember 1928. Zodiak Sagittarius. Noam Chomsky dibesarkan di keluarga yang berpendidikan tinggi. Tak heran bila ia tumbuh menjadi anak yang cerdas. Chomsky kecil suka sekali membaca. Dia bisa menghabiskan sehari penuh membaca buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan. Chomsky mendapatkan gelar sarjana dan master linguistiknya dari University of Pennsylvania. Tahun 1945, Chomsky belajar filosofi, matematika, dan linguistik di University of Pennsylvania. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 1949. Tahun 1955, gelar PhD yang juga di bidang linguistik ia peroleh juga dari University of Pennsylvania. Beberapa tahun berikutnya ia habiskan di Harvard University untuk gelar doktornya, yang kemudian menghasilkan sebuah tesis tentang sintaks struktur berjudul Transformational Analysis tahun 1955. Noam Chomsky meninggalkan Harvard untuk bergabung dengan Massachusetts Institute of Technology atau MIT dan mendapatkan gelar profesornya beberapa tahun kemudian. Chomsky tidak hanya dikenal di bidang linguistiknya tapi juga di bidang politik. Lebih dari 30 buku beliau telah ia tulis dengan beragam tema. Sejak 1965, pria 83 tahun ini telah menjadi salah satu tokoh yang paling kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Noam Chomsky merupakan salah satu tokoh filsafat yang memiliki gagasan radikal. Ia dikategorikan sebagai seorang pemikir anarkis, libertarian, karena ide utamanya adalah kebebasan prinsip yang digunakan dalam perjuangan politiknya adalah kemenangan-kemenangan jangka pendek. Artinya mampu membangun strategi jangka panjang dan membuat perubahan jangka pendek. Dalam pemikiran linguistiknya, ia memiliki teori yang terkenal yaitu teori generatif transformasi atau transformational generative theory atau tata bahasa generatif. Noam Chomsky mengatakan bahwa transformasi ini memberikan beberapa tanda yang membuat penutur dan pendengar memahami sebuah kalimat. Sementara itu, generatif berarti bahasa yang dihasilkan tidak terikat unsur bahasa itu sendiri. Teori yang diutarakan oleh tokoh filsafat ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan bagian dari komponen manusia dan akal manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan kecerdasan dan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia adalah hal yang dapat membedakannya dengan hewan. Teori yang dianut oleh Chomsky adalah teori nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia saja dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan selain manusia tidak bisa menguasai, termasuk binatang. Pendapat Chomsky ini didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah suatu yang diturunkan atau bisa disebut genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan sama, yang berarti ini bersifat universal, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit orang dewasa. Dari ketiga hal di atas dapat disimpulkan menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga hampir tidak mungkin dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui sebuah peniru di lingkungan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang ditulis Chomsky dalam Headlamp 1993-50. Ia mengemukakan bahwa belajar bahasa merupakan kompetensi khusus, bukan sekedar subset belajar secara umum. Dan cara berbahasa jauh lebih rumit dari sekedar penerapan stimulus respon. Mungkin itu yaitu biodata singkat mengenai karya-karya atau mengenai pemikiran dari tokoh filsafat yang bernama Abraham Noam Chomsky. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.